وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, waktu luang, iman, Islam, gitu kan. Sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di tempat ini secara offline dan juga pada antum yang join secara online gitu ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad. Salah. Kitab Matan Abu Suja ini, yaitu sebuah kitab resume kumpulan ya, dari fikih Imam Asy-Syafi'i yang dirangkum oleh Al-Qadhi Abu Suja, di mana beliau adalah seorang ulama yang kemarin kita sudah bahas singkat sirahnya atau sejarahnya, yaitu beliau adalah ulama yang mempelajari fikih Syafi'i selama 40 tahun. Jadi keilmuannya di bidang fikih Syafi'iyah tidak diragukan lagi oleh orang ulama pada zamannya, sehingga diminta untuk membuat rangkuman. Nah, itu loh. Ya, jadi kalian yang merasa atau bermadhab Syafi'iyah, kitab ini menjadi kitab wajib ya, yang harus dibaca. Di pesantren-pesantren yang mengajarkan Syafi'iyah ini akan dihafal. Baik, wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita masuk di bab nawaqidul wudu, pembatal wudu, fasal. Pasalnya adalah, pasal itu poinnya adalah walladzi yanqudul wudu sittata asya. Dan yang membatalkan wudu itu ada 6 hal. Makharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari 2 jalan. Bahwasanya apapun yang keluar dari 2 jalur, 2 jalan, depan dan belakang, apakah itu cairan, padatan, ataukah angin, maka itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Menurut ya, Al-Qadhi Abu Suja. Beliau tidak membatasi itu apa. Walaupun nanti dalam kitab fikih yang lain, kita nyinggung aja ya, bukan berarti membandingkan nanti tidak bingung. Itu ada ulama yang berpendapat ketika angin itu keluar dari kemaluan wanita, maka wudunya nggak batal. Jadi angin yang membatalkan itu kalau keluar dari dubur, dari belakang, dari anus alias kentut, nah, itu baru batal. Tapi kalau dari kemaluan wanita tidak. Ada kita fikir yang mengatakan itu. Tapi kalau kita kembali kepada ini dulu kita pegang, yaitu makharaja minas sabilaini, itu bagian dari yang bisa membatalkan wudu. 1. Yang kedua, wanaum, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu tidur yang tidak dalam kondisi hay'ah mutamakin, kondisi yang apa ya, tetap, tapi maksudnya itu gampangannya pules gitu loh, sampai les gitu. Entah itu duduk, entah itu melekar gitu. Ya. Nah, jadi sini semakan duduk yang tetap itu, duduknya nggak ada. Tapi maksudnya itu dalam posisi dia benar-benar melekar, atau walaupun sandaran duduk, dia dalam kondisi pules gitu. Ya kalau orang kayak saya misal suka mendengkur gitu, tidur, ya berarti tandanya kalau udah ngorok itu berarti udah angklar gitu. Nah, itu berarti mau dalam posisi duduk, mau dalam posisi berbaring, wudunya batal. Paham nggak? Jadi kalau cuman tidur males gitu tak, nah itu nggak batal. Ini kaitannya sama sholat Jumat juga. Gitu. Jadi bagi yang suka tidur, itu kalau sholat Jumat posisi khotib ceramah gitu,
terus kita tertidur sampai pulas, wudhu kita batal. Jadi harus bangun untuk wudhu. Gitu. Makanya ada sunnah sebelum Jumatan itu kan tidur sebentar. Gitu. Ya, kira-kira kalau dijamin ya sekitar jam setengah 10 atau jam 9 atau jam 10 lah. Itu setengah jam. Biar apa? Biar nanti pas khotibnya itu naik mimbar, ya, kita fresh untuk mendengarkan. Itu kalau orang niat banget sholat Jumat harusnya gitu ya. Jadi paham benar kalau hari ini adalah hari Jumat ya. Ya, misalnya kalau di pesantren tuh kita itu bersih-bersih, ya bersih-bersih pesantren, gitu kan, nyuci-nyuci, habis itu udah mandi, udah ganteng, gitu kan. Jam 9 itu kita tidur dulu sebentar di masjid. Ya, nanti jam 10 bangun, ya kalau mau mandi lagi ya boleh, enggak ya nggak apa-apa. Terus baru ke masjid, dari jam 10 itu kita kadang ke masjid. Jam 10 kita udah ke masjid, ya ada yang tafid, ada yang dzikir, ada yang... Tapi kalau tidur lagi harusnya enggak. Sampai nanti akhirnya khotibnya datang. Gitu. Jadi itu siklus pesantren. Nah, kalau bisa ya toh, ketika kalian nanti udah lepas dari sini, dalam artian udah nggak di sini, kalau bisa tuh jadilah pengusaha gitu loh, yang nanti bisa mengatur hidup kalian tuh sesuka-suka kalian ya, maksudnya yang baik ya tentunya. Maksud suka-suka terus jadi jelek itu enggak. Jadi nggak diatur orang, tapi kamu yang mengatur agendamu sendiri. Jadi itu ya yang kedua yang membatalkan wudhu, yaitu tidur dalam kondisi ya pules lah. Ya. Kemudian yang ketiga, wazawalul akal, hilang akal. Bisukrin au mardo, karena sebab mabuk atau sakit. Ya. Berarti orang yang minum minuman keras, wudhunya batal. Atau pakai narkoba, wudhunya batal. Ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini wudhunya batal. Atau biasanya kalau orang mau operasi itu kan disuntik apa itu namanya obat bius, itu juga batal. Obat bius yang menyebabkan nggak sadar ya, wudhunya batal. Au mardo atau sakit yang menyebabkan hilang akal, ya, patah hati, stres gitu kan, wudhunya batal. Stres sampai lupa, namamu siapa? Siapa ya? Aku belum dikasih nama. Wudhunya batal. Itu yang keempat. Kemudian walam surrojul al-mar'ah al-ajnabiyah. Dan seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan mahram. Ajnabiyah itu wanita asing, bukan mahram. Jadi kalau kamu udah wudhu, nyentuh ibumu, nggak batal. Nyentuh kakakmu kandung, nggak batal. Nyentuh kakak siapa? Kakak temanku, batal. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang. Oh, kamu nyenggolnya pakai sarung tangan, nggak batal. Sekali lagi ini ringkasan fikih Syafi'iyah ya. Gitu. Kalau kita ngomongkan fikih yang lain, lamas ini diterjemahkan sebagai hubungan badan, gitu. Jima itu. Cuman kita memahami dalam konteks ini kan nggak mungkin maksudnya ini adalah hubungan badan itu, karena ini kan wanita asing ya. Kalau bahasanya wanita asing ya berarti ini kalau hubungan badan berarti zina. Gitu. Enggak, itu terlalu dalam kalau sampai situ. Berarti di sini maksudnya adalah nyenggol. Cuman ini nanti juga akan susah kalau diterapkan di Masjidil Haram, karena laki-laki dan perempuan waktu tawaf itu nyampur, dan dalam musim yang ramai itu padat banget. Jadi benar-benar di depan kita itu bisa laki-laki bisa perempuan, kita nggak usah milih, nggak ada jalur khusus laki-laki, jalur nggak ada, nyampur semuanya. Sehingga dalam hal ini apa namanya disarankan ya, kan bahasanya di sini min ghairi ha'ilin, tanpa penghalang. Sarankan wanita-wanita yang tawaf di sana ya seberukut mungkin ya, kalau bahasa Jawanya itu serapat mungkin, dan sampai apa namanya, walaupun tangannya, telapak tangannya itu ini kelihatan ya, dimasukin aja ke dalam jilbab. Artinya kalau kamu memegang fikih Syafi'iyah, ya kamu harus menjaga jangan sampai kamu nyenggol lagi-lagi. Karena lagi-lagi yang di sana itu yang tawaf itu ya mereka pakai baju ihram. Otomatis kan tangannya kelihatan, sininya kelihatan. Ya. Dulu saya mikirnya laki-laki itu kalau berbulu itu dadanya.
Ternyata ada laki-laki negara-negara tertentu itu kayak pakaian ihram toh, wah punggungnya itu penuh dengan bulu, persis kayak dada yang berbulu itu, luar biasa. Nah, sehingga ya sebagai wanita khususnya, apalagi orang Indonesia yang megang fikih syafi'iyah, ya harusnya seberukut mungkin itu, serapat mungkin, agar kemudian kalau nyenggol laki-laki itu masih ada udur dengan ini loh, hail ini, ada penghalangnya. Kemudian wa masu farj al-adami, yaitu menyentuh kemaluan adami, kemaluan manusia maksudnya. Berarti kalau menyentuh kemaluan binatang, enggak. Gitu. Bi batinil kaf, gitu. Dengan batin ini, ya, telapak tangan. Sehingga ini gitar, gitu kan. Kukur-kukur, garuk-garuk, nggak terima garuk-garuknya di luar, dimasukin, gitu kan. Nah, maka ini membatalkan wudhu. Sekali lagi menurut madhab Syafi'iyah yang dirangkum dalam matan Abu Suja. Itu yang kelima. Kemudian wa mashu halqah duburihi alal jadid. Alal jadid di sini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Dulu nggak ada, tapi kemudian di kitab yang baru ada. Jadi Imam Syafi'i dulu pernah tinggal di Kufah, beliau punya pendapat-pendapat dalam fikih, kemudian beliau pindah ke Mesir sampai wafat. Beliau mungkin ketemu dalil-dalil yang baru, mungkin ketemu guru-guru yang baru, atau mungkin ketemu teman diskusi yang baru, akhirnya beliau punya pendapat fikih yang baru. Makanya ada istilah qaul jadid sama qaul qadim. Qaul qadim itu perkataan atau fatwa yang lama, qaul jadid itu yang baru. Nah, awalnya 5, kemudian ditambahi wa masuk halqati dubur, yaitu menyentuh lubang kemaluannya, duburnya. Jadi garuk di depan dan garuk di belakang. Di belakang ini maksudnya duburnya ya, cepok misalnya gitu. Kalau garuk bokongnya nggak apa-apa, itu bukan dubur. Dubur itu ya lubang keluarnya kotoran itu. Ya. Jadi 6 hal ini kamu ingat-ingat ya, bikin kita batal dalam wudhu. Yang pertama adalah keluarnya apapun dari kemaluan dan dubur, ya, baik angin maupun cairan maupun padatan. Kemudian tidur dalam kondisi yang pules, baik secara terbaring maupun secara duduk, pules ya. Tapi kalau tidur sebentar bangun itu tidak termasuk, nanti masih sah wudhunya. Kemudian hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Nanti orang pikun itu wudhunya nggak sah. Kemudian walam surojul al-mar'ah al-ajnabiyah, nyenggol wanita yang bukan mahram, ajnabiyah, wanita asing, min ghairi hail, tanpa menghalang. Makanya ada tukang ru'yah itu ya, dibelur dengan ru'yah perempuan dengan pakai sarung tangan. Itu masih mending ya. Ada yang kemudian gayanya sok ustadz jadi tukang ru'yah, tapi ru'yah wanita nggak pakai sarung tangan, udah gitu minta di kamar berdua, dimatikan lampunya. Ujung-ujungnya dia ya maling. Maka kita kalau paham agama atau ngerti aturan agama itu enak. Ustadznya walaupun berjenggot, walaupun pakai gamis, kok ya gini, aku dipegang-pegang gitu. Ya harusnya bertanya gitu loh. Dia judulnya mau ngusir setan tapi kelakuannya kelakuan setan gitu loh. Akhirnya ya ini bukannya jangan-jangan yang merasuki yang mau diuyah ini ya temannya dia juga gitu. Maka ini yang harus kita pahami. Kalau kita udah paham kayak gitu tuh, lihat praktek-praktek aneh itu kita tuh udah punya sense gitu loh, punya feeling ini nggak benar ini praktek kayak gini. Kita tinggalin otomatis. Kemudian yang kelima yaitu memegang kemaluan manusia, bisa kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Kok megang kemaluan orang lain itu? Ya misalnya nyebokin anaknya gitu kan. Ibu udah wudhu nyebokin anaknya gitu kan. Batal. Atau mungkin ya, suami megang kemaluan istrinya atau sebaliknya gitu kan. Ya, batal. Kemudian megang duburnya dia atau duburnya orang lain itu. Ya, contohnya tadi itu nyepokin. Ya, ini batal ya. Wanifidina azan ya Allah wa iyakum. Kita masuk di pasal atau poin selanjutnya yaitu mujibatul ghusl.
yang mengharuskan mandi apa aja? Pasal waladhi yujabu al-ghusl, yang mewajibkan mandi sittatu asya, ada 6. Apa itu? Salah satu, 3-nya tastariku fi harrojul wanisa. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Istaroko, ikut di dalamnya, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Jadi 3 yang pertama ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Nanti yang 3 berikutnya takhusu bihan nisa, khusus buat orang perempuan. Yang buat laki-laki dan perempuan, pertama iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya 2 kemaluan. Jadi ini belum ngomongkan sudah keluarnya air mani. Jadi ketika kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istrinya, walaupun belum angel nih ngomong ini kayak caci lagi, walaupun belum mengalami ejakulasi, pokoknya cari sendirilah itu artinya apa. Nah, tapi sudah bertemu tuh 2 kemaluan, maka wajib mandi. Mandi di sini maksudnya mandi junub ya. Termasuk naudzubillah, ini contoh bukan berarti saya nyuruh, bukan. Termasuk orang yang berzina. Ya, orang yang berzina, kemaluannya sudah bertemu, ya wajib mandi. Dosa. Cuman kita ngomongin fikihnya gitu ya. Kemudian wa inzalul mani, dan keluarnya air mani. Jadi kalau yang di depan ini bertemunya kemaluan, mau keluar air mani atau enggak, itu wajib mandi. Yang di bawah ini keluar mani, walaupun tidak mengalami pertemuan dengan kemaluan yang berbeda, maka tetap wajib mandi. Contohnya apa? Mimpi basah. Contohnya apa? Contohnya, ya, ketika Nabi SAW memberikan jawaban terhadap orang yang bertanya tentang bagaimana berhubungan dengan istrinya ketika haid, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in ila nikah. Silakan kamu buat apapun sama istrimu waktu haid. Satu yang jangan kamu lakukan, nikah. Nikah di sini ya perjumpaan 2 kemaluan gitu. Maka dalam konteks istri yang haid, ya Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, yaitu bahwasanya istri Nabi kalau haid itu area kemaluannya ditutup dengan kain dan diikat rapat-rapat. Jadi melakukan hubungan seksual dengan istri waktu haid caranya kayak gitu. Jadi tidak melakukan pertemuan 2 kemaluan, tapi lebih kepada ya aktivitas yang lain selain ini gitu kan. Nah, otomatis konsekuensi dari itu keluarnya air mani, ya tetap harus mandi. Dong enggak? Gitu ya. Termasuk ini contoh lagi, tapi ini bukan untuk dicontoh. Ya, contoh jelek, dosa, tapi ya kalau itu terjadi, ya tetap harus mandi, termasuk onani dan masturbasi. Ya. Jadi itu tetap harus mandi. Sekali lagi itu enggak saya perintahkan, itu contoh yang jelek, tapi kalau itu dilakukan gitu kan, naudzubillah gitu kan, ya bertobatlah kepada Allah ya, itu tetap harus mandi. Gitu ya, karena ada orang-orang yang berpendapat mandi itu hanya untuk suami istri. Nah, kalau pakai istimna tangannya sendiri ya itu enggak mandi. Ini salah ya, itu pendapat yang salah menurut mazhab Syafi'iyah. Terus, ya, baru 2 toh. Nah, yang ketiga yang berlaku untuk mandi besar yaitu al-maut, orang yang mati. Orang mati itu harus mandi, karena dia nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Gitu ya. Ini bermakna hukum wajib. Nah, jadi harus. Jadi kalau di kampungmu ada jenazah, harus dimandikan. Kalau nggak dimandikan, sekampung dosa semua. Gitu cara memahami hukumnya. Jadi kalau wajib itu ada konsekuensi wajibnya, konsekuensi kalau nggak dilakukan dosa. Tinggal wajib apa nih? Fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau udah ada yang mandikan, sisanya nggak perlu mandikan. Kalau fardu ain, semua harus memandikan. Tapi kan nggak mungkin jenazah kalau dimandikan orang sekampung ya, nanti jenazahnya malah tidak karu-karuan. Sehingga kita bisa pahami yang di depan-depan 2 ini,
ini adalah fardu ain, yang di belakang adalah fardu kifayah. Ya kalau jenazahnya bisa bangun mandi sendiri mungkin ya, tapi kalau kan nggak bisa harus dimandikan. Kemudian wasalah satun atau takhusu biha an-nisa. Yang tiga lanjutnya, tiga yang kedua, kelompok tiga yang kedua, kan tadi 6 ya, di atasnya ada 6 gitu kan, maka tiga yang pertama itu buat laki-laki dan perempuan, maka yang kedua, tiga yang kedua, wahia untuk perempuan gitu kan, ya wahia al-haid. Nah, jadi perempuan kalau sudah selesai haid, dia harus mandi. Harus. Ya, jadi kalau misal kamu perempuan punya suami, gitu, suamimu istilahnya ngajak hubungan gitu kan, terus kamu ngomong mas saya haid gitu kan, terus suamimu kamu coba dicek dulu gitu, terus kamu cek gitu kan, udah bersih gitu kan, bahkan ngeceknya haid perempuan tuh sampai apa istilahnya, area kemaluannya harus ditutul gitu, beneran udah bersih apa enggak gitu. Nah, oh udah bersih mas gitu kan. Nah suamimu ngajak gitu kan, maka nggak boleh sampai perempuan itu mandi dulu. Kadang ada perempuan yang punya rumus gitu kan, wah dadak adus sik, mengko bar ngono terus adus neh. Nah, ini nggak bener ya, pendapat kayak gitu nggak bener. Yang bener ya tetap harus mandi gitu. Tetap harus mandi, walaupun nanti setelah hubungan suami istri mandi lagi gitu, ya malah kian seger ya. Jadi wanita nggak akan dikatakan suci atau setelah haid sampai dia mandi. Artinya sebelum dia melakukan mandi, walaupun haidnya nggak keluar atau sudah nggak keluar, maka dia belum dikatakan sampai dia menyelesaikan. Nah, sebenarnya dalam konteks atas juga sama gitu loh. Keluarnya mani ini mau lewat apa jalan hubungan suami istri atau yang lainnya tadi, itu seseorang itu nggak akan dikatakan suci sebelum dia mandi. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian udah keluar air mani kemudian dia cuman mencuci kemaluan gitu kan, atau cuman guyur-guyur setengah badan gitu. Terus dia sholat atau dia ngapain, nggak bisa. Itu tetap dikatakan orang punya hadas besar, dia harus mandi. Nah, kembali ke sini tadi. Wan nifas, nifas juga sama. Nifas itu keluarnya darah dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Dan nifas ini gitu, maksimal 40 hari. Nah, jadi kalau kurang dari 40 hari, maka dihitung nifasnya selesai, sehingga wanita ini bisa sholat, baca Quran, megang Quran, dan seterusnya. Tapi ditandai dengan mandi dulu. Nah, adapun yang lebih dari 40 hari, maka dihitung cuma 40 hari. Jadi lebih dari 40 hari, maksimalnya dibatasi sampai 40 hari. Nek kurang dari 40 hari, misalnya nifasnya cuma 20 hari, ya berarti cuma 20 hari. Jangan dibablas ke. Ada wanita yang salah juga. Nifasnya 20 hari, terus dia ngomong, kan nifasnya 40 hari. Akhirnya 20 hari setelahnya dia nggak sholat. Nah, dosanya tinggal ngepengke itu. Gitu. Nah, ini karena nggak mau belajar gitu loh. Jadi ini salah-salah di situ. Nah, kemudian yang harus mandi adalah wal wiladah. Wiladah itu melahirkan. Sehingga ya wanita kalau habis melahirkan ya wajib mandi. Lahirkan mandi, nah, nifasnya selesai mandi, haid selesai mandi. Ini tiga ini khusus buat wanita. Laki-laki nggak usah ngayal pengen melakukan mandi karena sebab tiga ini. Oke, kemudian faraidul ghusl. Apa aja yang diwajibkan dalam mandi besar itu? Pasalnya wa faraidul ghusli salah satu asya. Kewajiban-kewajiban dalam mandi itu ada 3 lagi. Enak ya, ini 3, di atasnya juga 3, di atasnya tadi 6, 6, 3 buat laki-laki perempuan. Makanya beneran di pondok itu dihafalin ini. Faraidul ghusli, salah satu asya. Pertama, an-niyah. Niat. Nah, niat ini dalam hati. Nggak ada nawaitul ghusli, dan seterusnya nggak ada. Jadi niat dalam hati. Maksud dalam hati itu gimana? Ya kamu kalau istilahnya kayak pas mau Jumatan dulu, kamu ke kamar mandi, oh mau enggak gitu, mau ngapain gitu? Adus mas. Nah, mandi kamu dalam rangka apa itu kan ada di kerentekeng hati, di dalam hati itu kan ada, terdetik di dalam hati, mandi apa? Nah itu sopo ada dari tekok ya, ramu mau jawab itu. Yo anu, adus junub, bar junub toh, oh ramai Jumatan. Nah, jadi kalau kemudian ya Yon Sewu ya, misal kamu kamar mandi BAB, terus kamu lihat air, guyur-guyur ke kepalamu gitu tok gitu kan.
Sedangkan posisinya kamu kalau perempuan habis haid, kalau laki-laki misal habis keluar mani tadi gitu kan. Terus kamu keluar dari kamar mandi, wah wes suci gitu. Padahal kamu tadi di kamar mandi itu niatnya buang air besar terus guyur-guyur air aja gitu ya, itu nggak sah gitu. Jadi harus ada, memang diniatkan pengen itu gitu. Ingin apa namanya, membersihkan hadas dengan cara mandi besar gitu. Caranya gimana? Caranya ya pas waktu mandi, oh iya aku tadi kan habis mimpi basah gitu. Dalam mimpi itu aku kecemplung waduk misalnya gitu kan. Terus basah semua celanaku. Ayo tak mandi dulu kan. Apa terdetik dalam hati seperti itu tuh sudah masuk kategori niat ya. Atau misal contoh ya, kamu posisi junub terus temenmu ngajak renang, kamu berangkat ke kolam renang niatnya renang gitu, bukan niatnya untuk mandi junub gitu. Kamu nyebur di kolam renang itu bilasan gitu kan, terus sampai rumah gitu kamu misal duduk-duduk sambil kopi atau sambil apalah gitu garap tugas gitu, tiba-tiba kamu ingat, oh iya aku tadi pagi kan mimpi basah gitu. Terus kamu, oh iya tadi kan aku habis renang, terus itu aja lah tak anggap sebagai mandi junub. Nah, nggak bisa gitu ya. Maka kamu begitu ingat kalau tadi itu renang itu nggak ada niat untuk mandi junub, ya berarti kamu tetap harus mandi junub. Kira-kira gitu ya contoh-contohnya gitu. Kemudian wa izalatun najasah ingkanat alal badanihi, ala badanihi, dan menyingkirkan najis-najis kalau ada di badannya. Jadi kalau terkait mani, kemaluan, habis hubungan suami istri ya cuci dulu kemaluannya, jangan langsung mandi jebur-jebur. Terkait wanita pasca nifas, pasca haid, ya bersihkan dulu darah haidnya, darah nifasnya. Satu niat, kemudian yang kedua membuang apa namanya, yang najis-najis dari badannya. Kemudian wa isolul ma ila jami'i sa'ar wal basyrah itu. Yaitu mengalirkan, isol, menyampaikan, mengalirkan air dari kepada jami'i sa'ar, seluruh sa'ar, rambut, dari mulai ujung kepala ibaratnya, kemudian wal basyrah gitu, dan semua kulit. Jadi sifatnya adalah selama air itu sudah bisa membasahi semua bagian badan gitu kan, maka itu dihukumi sudah mandi junub. Mandi junub udah sah gitu. Paham ya? Walaupun orang sabunan. Jadi yang penting pertama tadi niat, kemudian yang kedua najis-najis yang ada, misal kamu terkait haid ya, najis di kemaluan gitu kan. Nah, itu dibersihkan semua, baru air lu guyur gitu. Semuanya. Loh kok kata si Ustadz Fulan misal itu harus wudhu dulu, habis itu kemudian baru diguyur, baru kemudian guyurnya juga kanan kiri gitu. Itu sekali lagi kita ngomongkan kitab apa namanya, Matan Abu Suja, di mana beliau membaginya menjadi wajibnya. Kayak wudhu kemarin loh. Wudhu kemarin kan menyala-nyala jari itu kan dimasukkan bukan dalam wajibnya gitu kan, dalam sunnahnya gitu. Sehingga kalau orang langsung wudhu atau nggak menyala-nyala jari gitu kan, itu wudhunya masih sah, cuman nggak utama. Ya, mandi juga sama gitu. Ya, kalaupun nggak ada wudhunya langsung kayak gini, ini udah sah. Nah, kita masuk nih di sunnahnya, sunanul ghusli, sunnahnya mandi gitu. Wa sunanuhu khamsatu asya, dan sunnahnya ada pertama atas miyah, bismillah gitu. Ya. Jadi habis niat ya toh, karena kamar mandinya ada WC ya bismillahnya di luar ya bismillah gitu. Kemudian wal wudu'u qablahu gitu. Wudu dulu sebelumnya, bismillah wudu dulu gitu kan. Kemudian wa imrarul yad alal jasad. Kemudian menggosok gitu. Kalau tadi kan guyur tok udah sah gitu kan. Ya biar bersih gitu kan. Nah, maka digosok-gosok badannya. Bahasanya kan gosok doang ya. Jadi nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Jadi mandi pakai sabun tuh ya belakangan ini kan. Zaman dulu tuh ya nggak ada sabun. Makanya kalau lagu orang Jawa dulu itu kan padang bulan, iya tuh enggak, tengah bulan padang bulan, bulannya bunder seser gitu kan, terus enek pokoknya atus yang kedung gitu, kosokan watu gitu. Jadi nggak ada kosokan sabun gitu kan. Sehingga dalam konteks
konteks ini gitu kan, maka disunahkan ya sosok antok wae. Tapi kalau pakai sabun boleh nggak? Ya boleh gitu kan. Artinya gini loh, kondisi minimal itu udah baik, mbok tambahi lebih baik ya alhamdulillah gitu. Itu. Sama kayak kamu sholat ke masjid gitu kan. Kamu pakai kaos, ya sebenarnya itu udah sah sholatnya selama nutup aurat kan. Nah, tapi kalau kamu punya gamis, kamu punya baju yang baik gitu kan, ya itu lebih baik gitu. Gitu. Sama kayak misal kamu udah jadi kepala keluarga, ngobrol sama istrinya yang ahli akuntansi, matematika keluarga. Sayang, enggak, sayang. Kebutuhan kamu dalam dalam sebulan berapa sih gitu? 15 juta mas. Bojone ngomong 15 juta, terus kamu kasih 25 juta, itu nggak apa-apa gitu. Bojone ngomong 15 juta, mau kasih 15.000 gitu. Dipandem panci kamu gitu. Ya. Kemudian wal mualah berurutan. Urutannya berarti apa? Niat, bismillah, wudhu, ya. Kemudian guyur, ya, sambil guyur, gosoi semua badan. Apa? Niat ya. Apa di dalam hati? Niatnya dalam hati. Dalam hati. Kan niat dulu, terus karena mau mandi, terus bismillah ya. Karena mengucapkan nama Allah, kamar mandinya ada WC ya di depan kamar mandi. Kok masuk lebu, sudah terlanjur masuk gitu, ke kamar mandi. Apa perlu bismillah? Ya enggak. Kenapa? Karena ini sunnah. Artinya mau udah lupa, udah di dalam, masuk kamu keluar lagi gitu kan. Ya nggak apa kalau mau pakai baju lagi gitu. Ya. Kemudian watakdimul yumna alal yusra. Sunnahnya adalah mendahulukan kanan dari kiri. Kok kebalik kiri dulu baru kanan? Maka tetap sah gitu ya. Yang penting jangan disengaja. Pokoknya aku kalau Nabi nyuruh kanan dulu baru kiri, aku pengennya dari kiri dulu baru kanan. Nah, ini menyelisih sunnah, ini dosa lagi. Tapi kalau nggak sengaja, nah ini yang sering kadang dilupakan sebagian orang, dia mandi junub nih, baik karena haid, baik karena nifas, baik karena mani tadi, mandinya sambil duduk di atas kursi. Nah, kan ada tuh suka kursi plastik atau mungkin duduk di atas apa namanya, WC duduk gitu kan. Udah mandi nih komplit gitu kan. Habis itu langsung berdiri, langsung anduan. Nah, berarti ada apa tadi? Kan wajibnya harus kena semua rambut dan semua kulit kan? Nah, berarti ada kulit yang nggak kena. Kulit mana? Nah, kulit bagian bawah kan nggak kena kan? Nah, terus solusinya gimana? Solusinya setelah mandi bersih, ya toh, silakan berdiri, guyur lagi semuanya. Gitu caranya. Paham ya? Jadi jangan sampai salah, ini kita emang sepele loh, tapi ini kalau sampai kelewat si pantat tadi itu, gara-gara kita duduk, udah bersih, udah cantik, udah ganteng, perasaannya gitu kan, langsung anduan, langsung keluar gitu, gara-gara duduk tadi. Nah, ada apa namanya, bagian dari badan kita yang ada di pantat atau di bokong itu nggak kena air, ya maka ya kita nggak jadi selesai suci gitu kan, masih dianggap najis, sehingga sholat kita jadi nggak sah. Konsekuensinya kan panjang jadinya. Sholat nggak sah, kalau dia tawaf-tawafnya nggak sah, kan repot. Kalau dia baca Quran megangnya udah dosa gitu kan. Nah, sehingga kita harus teliti. Tapi jangan sampai was-was ya, jangan sampai was-was. Oh, jelas kerujukan kabeh kok cik dadak. Aku rong sempurna, tak nyemplung kali. Ada orang-orang kayak gitu. Ini nggak boleh, itu wah syaiton. Kalau udah aku yakin selesai semua ya sudah. Makanya kalau zaman dulu kan Nabi pakai gayung dikit-dikit. Sekarang ada shower. Nanti kalau kamu nikah ngomong sama suaminya, Mas, aku rasa satu serang shower. Suaminya ya nggak kalah akal ya, boleh kesemprotan mengubah mobilnya, malah buanter. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di bab yang baru, yaitu irtisalatu al masnau al masnunah, mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Pasalnya wal ihtisalatu al masnunah sab'atu asar ghuslan, ada 17
jenis mandi yang disunahkan. Disunahkan di sini maksudnya bukan berarti boleh dilakukan, boleh enggak. Bukan. Yaitu kalau bisa ya dalam kondisi tertentu ini sunnah di sini kadang itu bermakna wajib gitu. Karena nanti contoh-contohnya ini mandi-mandi yang wajib. Oke, mandi-mandi yang sunnah. Yang pertama, ghuslul jumu'ah. Mandi Jum'ah. Wajib apa enggak? Mandi Jumat hukumnya sunnah. Artinya kalau kamu nggak mandi Jumat, mandi besar Jumat, maka sholat Jumatmu tetap sah. Ya, berarti di sini yang disunahkan ya. Jadi nggak wajib. Kemudian wal aidain, dan mandi dalam rangka untuk sholat 2 hari raya Aid itu juga sunnah. Artinya kalau kamu bangun subuh kesiangan, udah jam 6 gitu kan, kamu sholat subuh, habis itu wudhu ke lapangan sholat. Kemudian wal istisqa, nah, jadi sunnahnya kalau kemudian mau sholat istisqa ya mandi dulu. Kemudian wal khusuf, mandi karena gerhana bulan, itu mandi dulu gitu. Kemudian ada juga wal kusuf, mandi karena gerhana matahari. Jadi kalau masjidnya mengumumkan mau ada sholat gerhana, mandi dulu sunnahnya. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayit, mandi karena kita sudah mandikan jenazah, itu sunnah juga. Jadi kalau kamu dapat tugas untuk mandikan jenazah, ya toh, maka disunahkan untuk mandi. Nah, kesalahan terkait mandi jenazah ini di masyarakat itu udah ada petugasnya namanya apa? Ning omahmu jenenge. Ning gane ngedusi mayit ya, kok kelurahan apa? Pak Mudin toh. Nah, padahal ya toh, mandi jenazah, memandikan jenazah itu ya mahramnya. Jadi kalau kuwi bapake kudune ya ngedusi anake lanang. Lah ora iso lah mudine sing bimbing. Tapi yang terjadi masyarakat itu masrahkan semua itu ke mudin gitu kan. Gitu. Sehingga ya menurut saya kurang dengan jenazah yang bukan keluarganya. Artinya kalau ada keluarga kamu buat yang masih punya bapak, ya toh, baik lanjut ya. Kemudian wal kafir, orang kafir ida aslama, kalau masuk Islam, nah, itu wajib mandi. Sunnah ya bahasanya di sini sunnah ya, sunnah mandi. Tapi sebagian kitab itu mewajibkan orang kafir kalau masuk Islam itu harus mandi, menghilangkan najis-najis waktu dia kafir. Kemudian wal majnun, wal ini apa ya? Orang gila. Wal majnun wal maghma alaihi idza afaqon, yaitu orang gila kalau kemudian dia sudah waras. Loh, orang gila kok waras? Ada orang gila yang kambuh-kambuhan. Jadi pas gila, nah, dia ya nggak sholat segala macam, begitu kemudian dia sadar ya suruh mandi dulu. Atau ada juga orang gila yang di medsos itu yang sinau urip itu didusi terus baru itu terus jadi waras gitu. Jadi bisa jadi gila itu karena jarang mandi ya. Makanya bagi kalian yang malas mandi hati-hati nanti kamu jadi gila. Ya kenapa kok bisa gitu sih? Karena setan itu senang sama yang jorok-jorok gitu loh. Nah, kalau kamu jorok dicedai setan, lama-lama kamu nanti nggak bisa mikir itu. Otomatis kayak orang gila. Ya lama-lama gila beneran. Makanya rata-rata orang gila itu kan nggak mandi, jorok-jorok. Makanya yang harus kamu pahami ya, jagalah kebersihan dirimu. Wong kamu nek resik itu ya kamu dulu yang senang. Coba kamu kalau jorok, kukur-kukur gak karu-karuan. Kemudian wal ghuslu
indal ihram, dan mandi dalam rangka ihram. Nah, di sini disunahkan, tapi dalam kitab fikih banyak yang menjelaskan itu wajib. Itu wajib. Kemudian walidukhuli Makkah, dan karena sebab mau masuk Mekah mandi dulu. Karena itu kota suci. Jadi kita menghormati Mekah. Kemudian walil wukufi bi Arafah, pas wukuf di Arafah. Mau wukuf itu kan, ya, maka sebelum berangkat mandi dulu. Walil mabidi bi Musdalifah, dan orang yang menginap di Musdalifah, ini terkait dengan haji ya. Walil romyi al-jumari as-sulus as-salas, dan untuk dalam rangka melempar jumroh 3. Kemudian walid tawafi, dan ketika kita mau tawaf sunahkan mandi. Walid sa'i, dan ketika kita mau sa'i disunahkan mandi. Nah, kenapa ini dipisah tawaf sama sa'i? Ya, kadang ada orang yang tawaf doang gitu loh. Nah, kalau konteksnya sa'i biasanya ini memang satu rangkaian dengan ritual umroh. Nah, sehingga kalau emang ini satu rangkaian ya maksudnya si sa'i ini tentu sama tawafnya. Tapi kalau orang ke Masjidil Haram dan cuma mau tawaf aja ya nggak apa-apa. Kemudian walidukhuli Madinati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mau memasuki kota Nabi SAW yaitu Madinah Al-Munawwarah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan kolom chat sambil kita OTW menyelesaikan atau menambahkan poin-poinnya. Bab selanjutnya yaitu al-mashu alal khufain, mengusap 2 alas kaki, khuf. Di sini disebutkan sepatu ya. Padahal belum tentu maksudnya sepatu ya. Bisa bermakna kaos kaki, bisa. Ada juga orang dulu tuh alas kakinya tuh kayak dibuat dari kulit tapi bentuknya kayak kaos kaki, itu juga bisa itu. Jadi nggak harus sepatu ya, kaos kaki juga bisa. Nah, pasalnya gimana? Wal mashu alal khufaini jaizun bisalah sati syara'id, dan mengusap 2 khuf itu boleh gitu kan. Dengan 3 syarat. Jadi kamu wudhu komplit. Nah, terakhirnya itu bukan membasuh kaki, tapi alas kakinya yang diusap. Nah, di sini dikatakan ayyabda'u labsahuma ba'da kamali toharoh. Jadi kamu boleh nanti pas wudhu itu nggak nyuci kakimu, tapi kamu usap alas kakimu dengan syarat pas kamu mau pakai alas kaki itu posisimu kamu sudah selesai wudhu dalam kondisi sempurna, atau bermakna kamu nggak batal wudhu gitu. Jadi sebelum kamu pakai sempurna kamu udah wudhu. Oh, saya nggak wudhu kok, saya mandi junub. Ya udah, berarti itu dianggap suci gitu kan. Dan nggak kentut dan nggak pipis apa, maka begitu kamu pakai, maka posisi kamu pakai itu ya kamu dihitung suci gitu kan. Wa ayyakuna satiroini al-mahalli gitu. Ghuslul fardi minal qadamain gitu. Yaitu kufnya tadi itu menutupi 2 kaki. Jadi kalau konteksnya sendal yang tumitnya kelihatan tidak masuk. Jadi ya sepatu ya kaos kaki gitu. Jadi yang benar-benar nutupin 2 2 kakinya secara sempurna gitu. Kemudian wa ayyakuna mimma yumkinu tatabi'ul masyi alaihima. Ya, di mana kufnya tadi itu yang menyertai ke kamu dalam jalan. Nanti kamu pakai dalam proses jalan. Nah, sehingga nanti kamu pas jalan itu kan udah pakai sepatu nih, posisi udah wudhu terus kamu pakai sepatu, ya. Terus kamu jalan, gitu kan? Jalan ke lapangan. Kan ada tau orang ke mana? Ke tempat sholat Id itu kan pakai sepatu kan ada tau. Dia wudhu terus dia pakai sepatu gitu kan. Nah, singkat cerita nih, sampai tempat sholat Id, khotibnya udah naik mimbar. Berarti kan sholat dulu ya. Sholat Id. Sholat Id apa? Khotbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, ya toh. Pas sampai situ, imamnya sudah sholat gitu kan, rakaat 1 gitu kan. Baru takbir yang 7 itu kan, Allahu Akbar gitu toh. Nah, sepatunya dilalah taline
rumit banget gitu kan, kayak sepatunya pendekar-pendekar zaman dulu kayak tali gitu kan. Wah, enak dicopot suwe gitu kan. Dan itu orangnya gemuk, nggak bisa nekuk badannya gitu kan, tunduk susah gitu kan. Maka pas jalan tadi karena dia buru-buru sambil kentut misal gitu. Maka sampai lapangan dia cuma wudhu aja komplit. Begitu sampai kaki, sepatunya nggak usah dilepas. Tangan itu tadi kasih air, airnya dibuang, kemudian dibasuhkan ke sepatunya, bagian punggungnya, bagian atas sih, bukan bawah gitu. Nah, tentu bawahnya kalau nginjak najis ya agak jauh dulu dari tanah terus digosok-gosok 3 kali. Dia bisa langsung sholat berdiri di tanah lapang itu, ya, tanpa lepas sepatu. Ya tentu nek itu ada tikar ya kamu jangan sholat di tikar, seneni sama yang punya tikar toh. Nah kamu sholatnya di atas rumput, mungkin untuk kepala kamu atau muka kamu kasih entah koran entah apalah buat lemek itu biar nggak ke, ya nek rumputnya bersih ya langsung nggak apa-apa sih. Tapi kalau rumputnya misal basah baru hujan jeblok gitu kan ya kamu kasih lemek lah itu biar mukamu nggak belepotan gitu. Nah, maka kayak gitu caranya. Nah orang Syiah ya itu tidak mau melakukan sunnah ini. Makanya pada zaman Imam Sufyan As-Tsauri, beliau diminta untuk nulis poin-poin akidah, itu termasuk salah satu akidah yang beliau tulis, dimasukkan dalam bab akidah, padahal ini bab fikih sebenarnya, itu adalah bahwasanya mengusap kuf atau sepatu itu lebih utama daripada mencuci kaki. Maksudnya apa? Maksudnya beliau pengen membantah orang Syiah yang mengatakan bahwasanya nggak boleh itu wudhu kok ngusap sepatu gitu. Orang Syiah ngomong gitu pada zaman beliau. Maka beliau membantah termasuk akidah adalah meyakini keberadaan hadis tentang mengusap sepatu. Nah, kamu sampai mengingkari padahal ini sudah Nabi, dosa besar. Bahkan mungkin bisa jadi menyebabkan kamu bermasalah tentang keimanan gitu. Ya. Jadi ini babnya fikih sebenarnya, tapi ada orang-orang yang menolak ini. Nah, karena ditolak, maka dia malah nantang dan memasukkan ke dalam bab akidah. Repot. Nah, oleh karena itu maka ini oleh Imam Abu Suja ini dimasukkan dalam poin sendiri. Kemudian silakan tuliskan pertanyaannya, baru satu tuh. Kita masuk poin selanjutnya yaitu muddatul mas. Nah, lamanya mengusap. Wayam sahul mukimu, artinya kalau udah diusap tadi itu sampai berapa lama? Kan ada orang tuh jalan tuh safar gitu kan, sepatunya nggak dilepas karena emang jalannya jauh gitu kan, misal ke mana ya? Jalannya rong dino. Oh ya, misal kamu dari Solo ke Sumatera naik bis ALS ya, itu kan sampai Aceh sana kan kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari gitu kan. Nah selama 2 hari atau 3 hari itu sepatunya nggak dilepas gitu kan. Nah itu berapa lama itu bisa sah wudhunya? Dikatakan ini wayam wayam sahul mukim yauman walailah gitu. Kalau orangnya mukim di rumah nggak kemana-mana, dia mau pakai kaos kaki terus-terusan, maka itu bisa berlaku cara ngusap tadi itu, ya toh. Kalau kamu wudhu tinggal diusap-usap tadi itu, si kakinya loh ya, semuanya tetap kumur, tetap cuci muka, tetap tangannya dibasuh, kepalanya tetap basuh, begitu sampai kaki tinggal diusap toh. Nah ini buat orang yang mukim itu berlaku sehari semalam, seharian dan tambah 1 malam, jadi 24 jam. Wal musafir, adapun orang yang musafir, misal dari tadi Solo ke Aceh naik ALS gitu kan, itu salah satu ayamin itu. Nah, dia bisa 3 hari. Bilayalaihinna dengan malam-malamnya. Jadi 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Nggak usah copot sepatu, ya kan? Tapi kemudian wudhu dan seterusnya nanti pas sampai sepatu tinggal diusap. Gitu. Kemudian wa ibtidaul muddati min hina yuhaddisu ba'da labsil khufaini. Dan ya awal waktu dari mengusap adalah ketika sejak berhadas setelah memakai kedua kuf. Artinya gini, kalau seseorang ini ya misal dia tiba-tiba di jalan dia pipi basah, jadi harus mandi dong. Nah karena dia harus mandi maka ya nggak mungkin sepatunya nggak dilepas, ya lepas gitu kan. Silakan mandi. Maka setelah mandi pakai lagi sepatunya. Ya tentu sebelum pakai sepatu pakai baju toh, nggak cuma sepatu toh, bajunya nggak dipakai. Nah
Setelah pakai baju, pakai sepatu, nah, baru disitulah mulai lagi bisa berlaku hukum ini tadi. Kemudian fa'in masaha fil hadiri atau hadori, apabila dia mengusap pada saat hadir gitu. Summa safaro, kemudian dia safar, au masaha fis safari summa aqoma, atau dia safar tapi kemudian mukim. Safar 2 hari terus dia mukim di sana. Atamma mashu mukim, maka dia bisa menyempurnakan keadaan orang yang mukim, yaitu apa? 1 kali 24 jam. Jadi kalau kamu safar misal ke Jakarta gitu kan, ya, terus kamu di seharian di Jakarta muter-muter gitu kan, nah kamu bisa nggak lepas sepatumu atau nggak lepas kaos kakimu, wudhunya ya langsung wudhu, kemudian sampai di kaki tadi nggak usah dibasuh tapi diusap gitu. Nah itu bisa kamu lakukan di sini. Atamma mashul mukim, yaitu dengan menyempurnakan keadaan orang mukim. Jadi tidak 3 kali 24 jam, tadi cuma 1 kali 24 jam. Silakan, kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Habibi, daripada tidur, mendingan nanya. Gitu. Cuci muka sana, Habibi. Mandi besar sana. Kita masuk di bab mubtilatul mas. Hal-hal yang membatalkan mengusap tadi itu. Wa yubtilu al-mashu bisalasati asya. Ya. Batallah mengusap tadi karena 3 hal, yaitu bi khal'ihima, karena dilepas. Jadi begitu kaos kakinya dilepas, sepatunya dilepas, ya berarti kondisi wudhu yang sempurna itu batal. Jadi nggak boleh dilepas memang. Kalau emang kamu dari awal ngusap sepatumu itu ya berarti berlaku ya itu kan kamu pakai buat sholat gitu. Tapi begitu kamu lepas, maka kondisi wudhumu juga menjadi batal. Atau kondisi usapan tadi menjadi batal. Kemudian wa inqido'u al-muddah, yaitu habisnya waktu. Nah, jadi kalau mungkin dari 1 kali 24 jam, kalau safar 3 kali 24 jam, nah kok lewat, kamu mukim, tapi udah 1 kali 24 jam plus 2 menit, ya, 2 menit ini udah batal. Artinya kamu harus ngulangi lagi untuk dapat 1 kali 24 jam. Kemudian yang ketiga, wama yujabul ghusl, dan apa-apa yang mengharuskan orang ini mandi. Pakai sepatu dia wudhu, pakai metode mengusap tadi, ya di bis dia mimpi basah, ya, berarti batal. Dia harus mandi. Gitu. Kemudian kita masuk di pasal selanjutnya, yaitu at-tayammum. Tayammum. Fasl wasaro itu tayammumi khamsatu asya. Syarat tayammum ada 5. Yaitu apa? 1, wujudul udri, adanya udur, ya, bisa safarin au mardin, karena sebab safar atau sakit. Jadi tayamum ini ada 5 syarat. Yang pertama, safar atau sakit. Berarti boleh tayamum. Tentu sakitnya di sini, tentu safarnya di sini safar yang kamu susah untuk mencari air. Ya, kamu safar di mana? Di kapal. Ada air nggak buat wudhu? Ada, musolanya ada, ya wudhu lah. Gitu kan. Tapi kalau safar, naik apa? Naik motor trail, di mana? Di atas padang pasir. Ya, mungkin nggak ada air. Bawa air biasanya cuma buat minum. Ya. Nggak usah wudhu, tayamum silakan. Au mardonya, au maridnya atau sakitnya ya sakit yang tidak bisa wudhu. Nah, sakit yang kalau kena air dia kejang-kejang gitu kan. Mungkin dioperasi gitu kan, bagian tempat yang kena wudhu itu dioperasi masih basah gitu. Kamu kok nggak wudhu? Tayamum doang, aku sakit. Sakit apa? Sakit hati, karena ditinggal. Yes, angel. Kemudian yang kedua, waduhulu, ya, waktu sholat gitu. Syarat berikutnya adalah masuknya waktu sholat gitu. Nggak dalam rangka sholat dia tayamum. Ngapain kamu tayamum? Ya pengen aja gitu. Nggak bisa ya. Tayamum itu dalam rangka untuk sholat tentunya kan. Kemudian watolabul ma, nah, dan dia sudah atau berusaha untuk nyari air. Jadi ini kaitannya dengan yang di atas. Jadi jangan gampangkan untuk tayamum kalau kemudian kamu belum berusaha nyari air.
Kemudian wataqduru istimaluhu gitu. Dan ada kesulitan, ada udur ketika pakai air. Ada air itu kan. Tapi kemudian airnya di bawah tebing yang jauh gitu kan. Kamu harus menuruni tebing dan potensi keprosok gitu kan. Nah, ini bisa dianggap udur. Kemudian wazuhu ba'da tolab dan kesusahan dalam mencarinya. Punya air Bu, ada di mana gitu. Itu di bawah jurang itu. Sana tuh ada sumur gitu. Kemudian waturabu at-tohir dan tanah yang suci alladzi lahu gubarun yang dia mempunyai debu. Jadi yang digunakan buat tayamum itu tanah yang suci satu. Ini ada tanah, tapi tadi ada anjing buang air situ ya nggak boleh. Ya, kita pastikan tanahnya nggak ada najis itu tanah yang suci. Oh tadi ada anjing buang air situ. Nah, kotoran anjingnya buang dulu, kamu ambil air seember, guyur tanahnya. Gitu. Najisnya hilang, baru silakan gunakan buat tayamum. Basah dong. Nah, di sini dikatakan bahwasanya lahu gubarun, dia punya debu lah, debunya itu yang buat tayamum. Berarti apa ya? Jangan tanah yang basah. Oh, kamu kayak gitu enggak? Aku bertayamum Mas. Ya itu pakai apa gitu? Manggo lemah sawah. Gitu. Itu bukan tayamum, itu maskeran gitu. Fa in khalatuhu gitu. Ya, kalau kemudian dia bercampur jasun au romlun dengan kapur atau pasir lam yujzi maka enggak boleh. Jadi debu sama pasir beda. Ya, misal kamu ke proyek gitu kan, dari debu susah gitu, dari tanah berdebu susah, adanya pasir yang udah dicampur semen atau campur apa, dicampur mungkin jenis kapur ya, yang buat bangun tuh loh. Nah, terus kamu tanya mau pakai itu ya nggak boleh. Gitu. Ini konteksnya adalah tanah ya, bukan itu. Sekali lagi ini adalah kitab Matan Abu Suja ya. Jadi apa yang tertulis ya ini menurut Imam Abu Suja ini ya bagian dari fikih Syafi'iyah. Jadi kamu kalau belajar atau mengklaim bermadzhab Syafi'i ya harusnya paham. Paham dalam artian mau mempelajari ini gitu. Jangan menolak gitu. Kemudian faraidu tayamum. Kewajiban-kewajiban dalam bertayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya. Ada 4 hal yang menjadi wajib dalam tayamum. Pertama an-niyah. Niat ya. Jadi semua amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa mashul wajhi. Ngusap wajah. Jadi tayamum yang pertama yang wajib itu wajah. Wal yadaini ma'al mirfaqaini. Kedua tangan sampai siku. Siku ya. Jadi dalam Syafi'iyah itu siku. Nanti kalau dalam kitab fikih yang lain itu cuma sampai apa? Pergelangan tangan. Tapi kita ngomong Syafi'iyah sampai siku. Artinya kalau kamu bermadzhab Syafi'i sampai siku. Kemudian wat tartib. Artinya apa? Di sini yang diusap cuman muka dan tangan sampai mirfaqo ini sampai siku doang. Nah, ada video yang viral itu seorang yang pengen pilih jadi capres atau cawapres gitu. Akhirnya dia caper itu. Dia naik kereta gitu kan, di restorasi, belakang restorasi kereta itu kan ada musola, masuk musola nih, tayamum gitu. Tapi yang di tayamum kabeh sirah-sirah sama kepala-kepalanya. Ini salah ya. Jadi ya cuman muka sama telapak tangan sampai siku. Nah. Caranya gimana? Caranya ya tanganmu ini kenakan ke debu, langsung ke mukamu. Nah debunya kiranya banyak banget, nah, ada sebagian kitab fikih yang bolehkan untuk ditiup. Gitu. Tapi di sini nggak ada perintah niup ya. Jadi kalau kita ngomongkan kitab ini ya kena debu, terus kenakan mukamu, terus kenakan debu lagi langsung ke tangan. Tangan langsung sini terus sampai sini terus dibalik gitu. Jangan gini tok terus gini enggak gitu. Nah terus di sini juga gitu. Nah, gitu. Nah itu sudah silakan sholat. Itu tayamum. Kaki nggak usah, kepala nggak usah. Tayamum. Dan tayamum kembali ke atas tadi karena memang nyari air susah atau memang airnya nggak ada dan kamu dalam kondisi safar atau dalam kondisi sakit.
Jadi kalau mukim gimana? Ya kamu diperintahkan untuk nyari air semaksimal mungkin. Cari biaya coron. Kalau memang benar-benar nggak ada ya baru silakan tayamum. Kemudian sunan tayamum, sunah-sunahnya tayamum, sunanuhu salah satu asya, sunahnya ada 3. Apa itu tasmiyah, bismillah. Jadi kalau kita lihat dari bab paling atas itu selalu bismillah, bismillah, bismillah. Makanya orang Islam tuh usahakan, biasakan, ya senengkan dirimu itu untuk ngomong bismillah. Kalau apapun yang baik-baik, bismillah, bismillah. Mah nyolong kolom tangganya bismillah, nggak usah kalau itu hal yang dosa, ya, nggak usah. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ini diulang-ulang terus sama Imam Abu Suja itu, yaitu mendahulukan kanan daripada kiri sunnahnya. Kemudian wal mualah, yaitu tertib. Tidak, maksudnya itu nggak ada tambahan perbuatan lain gitu. Jadi dalam fikih Syafi'iyah, ya, misal kamu wudhu nih, habis muka kan mau tangan nih, kamu berhenti, kamu ngobrol sama temen, wah batal wudhu, ulangi lagi. Saya juga sama, kamu udah muka gitu kan, terus kamu ingat kalau kamu punya godokan air itu, air yang direbus, terus kamu ke dapur, ya batal, ulangi lagi. Jadi mualah itu nggak boleh diselingi tengah-tengahnya dengan hal lain. Jadi harus selesai dari awal sampai akhir. Wajibnya tertib, mualah itu sunnahnya. Gitu. Nah, karena sunnah gitu kan, maka diusahakan jangan terputus dengan perbuatan lain. Nah, kalaupun akhirnya terputus, jangkanya pendek, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau jangkanya panjang, gitu, tinggal jagongan dulu 15 menit, ya itu berarti sudah dianggap batal. Allah Ta'ala. Kemudian yang membatalkannya, wa mubtilatul tayamum, membatalkannya. Waladhi yubtilu at-tayamum, salah satu asya. Yang membatalkan tayamum itu ada 3, yaitu ma'abtalul wudu, sama dengan yang membatalkan wudu. Apa itu? Tadi itu keluarnya apa yang dari depan dan dari belakang. Kemudian apa tadi? Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Siapa lagi? Enggak. Gila, hilang akal. Apa lagi? Apa Mas Eko? Harus dihafal. Menyentuh kemaluan. Terus? Menyentuh wanita udah. Menyentuh dubur. Menyentuh kemaluannya sendiri atau menyentuh dubur sendiri atau punya orang lain. Punya orang lain ini maksudnya ya itu tadi tak istilahkan nyebokin gitu ya. Jangan nanti difahami loh berarti boleh nyentuh kemaluan orang lain, menyentuh dubur orang lain terus maksudnya adalah zina, ya enggak lah. Jadi kita fikih itu nggak pernah memaksudkan sesuatu itu adalah poin yang maksudnya adalah maksiat, bukan. Nah, tapi lebih kepada hal-hal yang memang lazim aja gitu loh. Sama kayak misal ada bab di dalam kitab akidah akhlak gitu kan, seseorang harus mencintai ya atau menyayangi anak-anak kecil itu, akhirnya dia wah berarti bener aku jadi pedofil itu, ya enggak lah gitu. Nah, jadi ini enggak bener kayak gitu. Kemudian waru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Nah, jadi tayamumnya menjadi batal kalau seseorang itu bertayamum terus melihat adanya air. Wih, ada air ya. Jadi tayamumnya otomatis batal ya, harus nyari nyari wudunya. Fi ghairi waqti shalah, sebelum dia melaksanakan sholatnya. Oh, udah tayamum dan dia udah sholat, baru kemudian ketemu air, ya nggak usah diulangi sholatnya. Cuman sholat yang berikutnya pakai air, berarti segera wudhu. Nah, airnya ada di sini. Nanti kalau aku jalan ke sana nanti belum tentu ada air. Ya kamu wudhu di sini gitu loh. Wudhu di sini. Oh, tapi di perjalanan ini kan saya nggak bisa lepas sepatu, ya pakai teknik ngusap tadi loh, ngusap alas kaki tadi loh. Itu. Maksudnya kayak gitu, jadi disambung tuh antara tayamum yang susah air sama mungkin perjalanan yang panjang yang nggak bisa ngelepas sepatu tadi itu. Kemudian termasuk ya yang membatalkan yang ketiga adalah waridah, murtad, ini membatalkan tayamum. Termasuk membatalkan wudhu juga, orang murtad membatalkan wudhu. Makanya sunnahnya tadi orang masuk Islam, kebalikan mu'alaf atau orang masuk Islam itu kan murtad. Nah, maka orang yang masuk Islam disunahkan mandi, maka orang yang murtad wudhu dan tayamumnya menjadi batal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas sementara di pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan di mengusap. Di sini jabiroh. Jabiroh itu kalau orang operasi tulang atau apa terus dikasih gip itu loh. Kira-kira kayak gitu.